Manggu Wates, Kiai apa? Kiai Haji Mubarok. Dalam rangka Tadinya sambil silaturahmi. Udah kalau sansor teh cerita teh dulu teh pondok tafsir. Pas anjeunna tos kena stroke, jadi terhenti aktivitas teh. Jadi masih musolana teh tos baraha tahun kosong. Nah, baiklah jamaah. Resep jadi haneuteun. Jadi jamaah dalam rangka seperti biasa dakwah atau nanti sambil taklim? Dakwah biasa, tilu hari masuk hadinya, akhirnya musolana jadi cek kiai teh haneuteun deui. Rame, makasih lah rumah ya. Resep alhamdulillah dari lampu palarem, cai palarem, tos baraha tahun, bener jamaah akhirnya direskeun. Ya nah, musolana itu teh maka kan maksudnya Iman sholat abah bunggol ternyata pas jalan pas ngobrol, oh emang udah beberapa tahun musolana tutupnya karena nggak ada orang, nggak ada yang sholat jamaah di situ. Itu kenapa jauh dari perkampungan? Deket dari kampung. Atau terlalu ngerempet dengan yang lain? Ngerempet, mungkin di depan juga ada masjid. Jadi musolanya mungkin tadi karena musola pondok. Jadi orang umum cara kadinya. Bisa membayangkan, jadi itu musola pondok, bekas kegiatan sholat anak-anak pondok. Santri lah. Pondoknya teh aya santrian. Akhirnya vakum. Terbengkalai. Masuklah jamaah. Kemarin di Lampung aya nolek ngajual pondok sekolahan itu sampai semuanya, yayasannya, legalitasnya 2 hektar. Pengen 5M daerah Lampung, tapi dari Anit yang bawa kabar ke waktu 3 bulan yang lalu. Itu menanggapi kondisi kok majelis bisa bangkrut karena tidak ada generasi berikutnya, apa kenapa? Kayaknya generasi terlebih anak itu cuma satu-satunya. Cuman ya mungkin satu ujian cobaan dari Allah itu kiainya itu anaknya begitu ya jadi harusnya bisa mewariskan ke anak, anaknya nggak bisa, akhirnya malah sama anak-angkatnya pun ya karena udah bisa mengelolanya ya akhirnya sekarang pondoknya vakum. Jadi musolana ya kalau ada jamaah masuk haneuteun gitu ya kiai ya jadi sepuh. Ingat bahasa orang tua dulu di pondok, kalau kamu jadi kiai gitu kan, terus anak kamu tidak diarahkan ke pesantren, tidak diarahkan ke majelis atau tidak diarahkan ke madrasah yang pelajari dan agama, itu sama dengan kamu memproklamirkan diri bahwa kamu menyesal telah menjadi kiai. Ya artinya regenerasi itu harus ada, karena lidah subhanul yaum lijarul qad. Harusnya ya kayak kita itu harus kuat rencana bahwa anak kita nanti satu mah di pondok ini khusus mengelola kayak sekarang. Saya alhamdulillah niatannya yang gede laki-laki di pesantren kita di Nurul Azkia Bantar Kambing, dekat sih dan Sabung Muslim. Utamakan dia supaya bisa mempelajari kitab, karena basis di kitab. Yang perempuan nih, karena kan bukan percuma, artinya kalau terlalu tinggi juga harus sesuai dengan akademik dan umurnya. Nggak begitu cenderungkan ke kitab. Kalau yang cewek nih ke tahfidzul Quran. Untuk hafidhah, harapan sih syariah Quran mampu dia mentarjim, dia juga paham ayat-ayat tafsir dan sebagainya kan gitu. Masih Reja. Anak berapa? Ada yang istri lama, satu pacaran dulu. Oh masih dulu ya? Iya. Oh. Terus. Jadi jangan sampai berhenti memproduksi. Udah ngeyel ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi dari kopi ya, yang jadi kopi diminum, kakak diminum dulu. Yang lain silakan diminum, yang di belakang saya. Ya itu. Jadi ini ngomongnya sambil santai aja, saudara-saudara. Ini kita kedatangan ustadz yang ada aneh dan unik. Karena kalau biasanya ustadz itu identik dengan
pancaran cahaya kalau ini di dada apa di badannya biasanya kan bulu-bulu. Kalau ini Ustaz kita itu memang Masya Allah, beliau disebutnya Ustaz Tato. Tato itu menata diri untuk tobat. Apa itu Tato? Tobat lima kan bertakwa, berhijrah, takwa, tobat. Berhijrah, Takwa, tobat, bertato. bertato. Kan kemarin punya angkringan itu, angkringan Mas Berto, angkringan Mbah Berto. Kali berhijrah, takwa dan tobat. Ya, tapi udah rezekian, berlanjut lama. Tapi masih ada. Udah lama. Itu pas awalnya hijrah, bikin lah angkringan. Itu punya modal, alhamdulillah. Bikin angkringan Mbah Berto, mari berhijrah, bertakwa dan tobat. Cuman ya alhamdulillah temannya. Ya alhamdulillah disyukuri lah ya. Bisa dilanjut nanti gini. Kalau sudah ada modal, minat, keterampilan, skillnya sudah ada, itu tinggal melanjutkan. Kalau sudah ada real materi, kita langsung dibuka lah. Karena begini ya, untuk sekarang kayaknya kalau ustadz-ustadz tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar, artinya hanya mengandalkan dari satu langkah ke langkah lain, menunggu bola bukan menjemput bola. Ya apalagi lagi pandemi, Ustadz Bayu bisa rasakan kan seperti apa program nih AA yang ya jujur ya, ini dari hati. Sebulan itu AA bisa bersiklus keluar dari majelis ini, datang ke majelis-majelis lain dalam rangka undangan, dan biasanya mereka memberikan tips atau sekedar withdraw hadiah lah ya buat kita, karena mungkin mereka juga entah terbiasa atau niatannya baik untuk memberikan nafkah. Alhamdulillah sampai punya kegiatan di Polda Banten sebulan sekali, kemudian di Masjid Rahmatul Ummah Pak Wanhil. Kemudian kita ngisi di majelis Masjid Al-Ikhlas Cilubang di daerah Dermaga. Setiap Rabu AA ngisi kultum di Masjid TMI Ashifa. Ada juga ahbab bisa beli itu yang hafid Quran. Dia hafid Quran. Kalau cari alamatnya di Facebook ada Dwi Yantoro Al-Hafid. Dia mau ngambil Quran. Beliau di Temboro, ngapalnya juga di Temboro beliau. Kalau ketemu sama teman-teman ahbabnya pasti dia siap nusroh, siap takazah, gitu. Nah, pada masuk musim pandemi sejak bulan Februari sebelum puasa, itu kan kita di lockdown tuh, dan ternyata berimbas juga kepada kegiatan kita ya. Masya Allah. Ya jujur ya, ini mewakili teman-teman juga. Masjid itu ditutup, masjid ini ditutup, semuanya serba ditutup. Imbasnya ya lumayan ya, yang ternyata kita berusaha dan berupaya mendapatkan maisha atau nafkah dari situ berasa banget. Kebetulan di sisi lain saya kebetulan ada travel juga, travel umroh, Posma Center atau Posma Tour and Consulting, dan setiap tahun itu kita berangkatin sekitar 4 kali 50, 60 kita juga berangkat. Jadi kalau lagi normal nih saya bisa berangkat setahun 4 kali ya. Pulang ya adalah sisi-sisi keuntungan yang bisa didapatkan dari situ, dari tiket, dari ya penjualan perlengkapan, itu adalah bohong kalau kita bilang tidak ada ya. Selama di sana juga kita ada tip dari pemberangkatan jemaah juga kadang memberikan tip. Ya kalau dipakai bekal buat sebulan, alhamdulillah kita sekali berangkat itu cukup. Seiring dengan seperti ini, Mekah terlebih dahulu ditutup kan, Saudi kan. Jadi di sini baru Maret seperti itu. Di sana dari Februari udah mulai lockdown. Akhirnya kita di sini nih benar-benar menguji
kualitas keyakinan kita akan ada gitu ya. Gimana ya ini lubang-lubang biasanya lumbung-lumbung untuk kita ngais rezeki itu kan tutup semua. Makanya kalau dengar Ustaz Bayu punya usaha angkringan, punya keterampilan untuk dagang, tinggal bantu modal, itu sebenarnya bisa ya. Dalam kondisi seperti ini tuh yang paling bagus itu bisnis online. Secara online, jadi kita buat paket nih sayuran, samperin ke rumah-rumah. Untuk gimana cara mengantisipasi kondisi pandemi seperti ini? Kalau secara ekonomi ya emang jelas kerasa ya, apalagi ya dari kemarin setelah kepulangan dari ya paling berasa sih sebenarnya pas ke Maluku. Kita keluar dulu ya. Karena pas lagi pandemi ini saya kan lagi program 4 bulan. 4 bulan. Oh iya. Kepulauan Sula itu kan Maluku Utara. Cuman baru tahunya ada corona itu pas di pelabuhan Bau-Bau. Iya. Pelabuhan Ternate Bau-Bau ini ya. yang dari Ambon Maluku. Terus kita turun mau beli belanja lah buat kebutuhan di kapal, mie dan lain-lain ya. Udah langsung diperiksa nih. Diperiksa itu semua lah. Wah saya ini apaan ya, ada apaan? Ternyata ngobrol-ngobrol lihat di berita juga. Wah ternyata udah mulai rame nih corona. Karena itu nggak pernah lihat berita waktu lagi Kan di kapal jarang nonton TV. Di kapal kan rata-rata juga di masjid aja program alim, sholat, bayar biasa gitu kan di aula. Jarang nonton TV. Dia emang pure bener-bener nggak tahu. Handphone kadang tuh mati kan, nggak ada sinyal juga. Iya, salam ya kali. Bener-bener tanya. Turun, apa? Nggak ada tahu. Turun di bawah, ini pemeriksaan dia ya. Akhirnya bawa ada sinyal, buka, wah corona. Wah yaudahlah, kalau kita nyampe tempat tujuan utama dulu. Kita nyampe Ternate udah sama di bawah diperiksa kan semua. Disemprot lah ya tanaman organik kan. Semprot datang ke markas Ternate. Kalau tidak di mana? Itu masih disemprot ya. Lalu masuk ke Ternate, ke markas Ternate di Atoba. Dari situ langsung nyampe hari Kamis subuh setelah 6 hari perjalanan di atas laut dari Jakarta. Hari Ahadnya baru kita berangkat lagi ke Kepulauan Sula 15 jam naik kapal kecil enggak, besar enggak, standar lah buat penumpang doang. Saudara Saya rombongan dari di Padang saudara kan jadi apa aja? Ada 100 orang. Oh 100 semuanya. Terus ada gede, ada kecil kan penumpang doang. Pernah waktu itu ke Pulau Sebira 8 jam dari Pulau Seribu dari Kamal. Waktu itu ceramah Maulidan yang undang Pak Naba, masih ingat mungkin beliau juga nanti nonton ini ya Pak Naba ya. Waktu itu 8 jam saya ngomong ambing itu mah kan sini 13 kurangan kecil namanya. Pas gede hujan atau mah bukan kena atas sinyal. Saya masih ingat waktu itu masih 2011 masih ngotok-ngotoknya Facebook. Saya nyanyi dulu waktu itu. Biarkan aku berada di sini, biar ku tahan laju angin. Lagu siapa namanya? Setia S12. Biarkan aku. Gitu. Tapi saya tulis pada komen tuh. Ayo orang 200 mau komen deh. Lagi di mana sih? Nyabur nih lagi di laut gitu. Kok masih bisa dapat sinyal? Ini saya ngetes. Masih, udah masuk Pulau Sebira, udah nggak masuk tuh. Kita 3 hari, jadi hari ini di RW. Jadi satu kampung cuma 1 RW, tapi 3 masjid. Jadi masjid ini hari ini, masjid besok hari kedua, masjid ketiga itu sama judulnya Mauludan. Jadi hajatnya kayak hajat semua orang itu pada kumpul tatanen gitu, apa namanya, hasil nelayan itu ikan. Yang saya bawa dua-duanya anti makan ikan. Udah itu makanya sendiri saya Iswadi, Om Iis, ikin. Kalau mah lihat ikan aja takut. Sobon, gimana mah? Tahu begini saya nggak ajak kamu deh. Waktu itu Jay lagi mau mulai keluar.
2010 saya kan udah mulai keluar tuh. Tidak bawa biasa sudah yang itu. Nah, bawa itu korinya juga begitu, doyan tapi mabok jalan, mabok laut. Kata, ya, menurut sabuluan, mending nggak ada satupun gitu yang bisa diajak bersaudara sama saya. Itu 3 hari. Om Iis yang namanya suguhin ini itu nggak pernah masuk. Dia pasti ada tempe enggak gitu kalau mau makan. Nah itu ya cukup lumayan menyiksa juga ya. Ini bayangkan saat antum pergi ke satu pulau yang 15 jam di perjalanan, itu sampai sana pasti tidak ada pasiennya, tidak dapat apa. Ini aja masih Jakarta nih. Ini masih Jakarta, Sebira itu masih Jakarta. Tapi dia lebih dekat ke Lampung. Sampai katanya entah tahun ini udah pindah ke Lampung udah, karena kebanyakan pemekaran udah pindah ke Lampung kayaknya. Waktu itu tahun 2016 rencananya ini sudah akan diambil katanya oleh Lampung, karena ini udah dekat ke Lampung, Sebira namanya. Itu kapal kecil apa namanya? Tongkang ya? Tongkang kecil. Malah itu masih lumayan yang besar. Jadi di atas ferinya, di bawah feri, kalau feri bisa muat mobil. Mobil kalau ini penumpang karena dua tiket doang. Lumayan lah 15 jam. Belum ada. Nah, sebelum kesini, sebelum nikah sama orang sini, sama Teteh, dengan Bujangan, pernah ke Belinyu. Belinyu itu Pulau Bangka, tapi saya pakai kapal dari Tanjung Priok. Waktu itu ada yang baru keluar, namanya Cisadane. Pesawat kapal Cisadane itu nyerupnya luar biasa itu. Keberangkatan biasanya cuma sehari semalam, bisa 2 hari, itu cuma 8 jam. Ngebutnya, jadi lautnya kalau di blok. Ya. Itu kapasitas isi sekitar 120-an lah. Lumayan, ya mungkin kalau bandingkan kayak yang antum tunggangi. Sama lah, jadi Luar biasa pokoknya. Itu pengalaman kita kalau naik ngomong perahu itu kebayang ujungnya di mana gitu. Laut, tahu. Kalau masuk naik pesawat, ada itu langit. Orang mogok mahal. Kayak di mobil ya. Kalau bayar ujung mogok hanya mobil gelap gitu. Tapi tidak. Jadi cerita-cerita itu tak pulang lah. Untuk ke sini sudah mendapat belum? Pulang tuh kita tertahan kurang lebih 40 hari di Ternate dulu. Karena lagi tidak ada transportasi, kendaraan ada, ada kendaraan lah pokoknya. Alhamdulillah selama 40 hari di Ternate, kurang lebih 40 hari baru ada transportasi. Kapalnya kan cuma satu, kapal PM-nya itu dari Dorolonda doang. Caranya berangkat, itu pun dengan kondisi penumpang sudah mulai dibatasi. Jadi pas kita pulang, udah mulai mahal. Sama tiket, cuman pas belinya aja agak repot. Harus surat ini, surat itu, sampai ada surat izin keluar masuk provinsi. Nanti datang kemana? Jadi siapa penjamin di sana, terus penjamin di sini ambil sama orang Ternate. Kalau juga di sana, alhamdulillah diurus. Selesai semua, tiket kita berangkat. Ya alhamdulillah. Sekarang udah datang ke sini ternyata. Bulan apa itu? Sekarang Agustus. Agustus datang dulu. Agustus. Dari Februari, akhir Februari. Agustus sudah masuk fase itu belum normal belum. Udah normal. Saya pulang ke rumah pun masjid udah wajib masker, berjarak. Tapi udah mulai bisa sholat Jumat. Udah bisa. Tapi sebelumnya katanya hampir 1 bulan lebih, berapa gitu. Iya, lockdown tidak bisa. Alhamdulillah, pas Bayu di sana, itu sama sekali nggak lockdown. Jangan cuma nggak ada ya. Utara itu di Kepulauan Sanana itu, alhamdulillah semua sholat berjamaah, buka puasa, sholat tarawih, Jumatan, ada khotimul Quran di sana ada beberapa hari setiap minggu. Terus minggu, tiap per 10 hari itu khatamal Quran. Kita 10 hari khatamal Quran gitu. Dari jamaah masjidnya. Jadi buka bersama semua ya alhamdulillah. Begitu berpengaruh dengan di sini bulan puasa itu sama lagi terbatasi sampai Jumatan enggak, 3 kali Jumat di sebelah.
Kemudian kalau taraweh sudah di rumah masing-masing, Iya. kan di situ kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal itu mau memberikan hikmah sebetulnya. Ustaz. Lihat di sini sebagian orang yang memang tidak terbiasa belajar agama, Iya. itu pada saatnya seperti itu mereka benar-benar meninggalkan. Iya. Karena apa? Bahan untuk ngimamin tidak bisa, Bingung. cara ngimamin, bacaan-bacaan, jangankan untuk bimbing, untuk diri sendiri tidak bisa. Nah, itu. Makanya sering bilang sekarang, ayo mumpung kita diberikan keleluasaan oleh Allah, ini baru dibatasi oleh ruang gerak oleh pemerintah, oleh hukum kita. Nanti kalau sudah hukum Allah yang bicara, kita sudah dibatasi untuk tobat ketika tenggorokan, membuat mubalaghatan hukum. Kalau sudah nyawa di sini udah dibatasi, jangan untuk belajar ngaji, untuk tobat, untuk nyebut la ilaha illallah saja sudah dibatasi. Asli kemarin kebetulan pas begitu new normal ada pengajian di Garut, organisakan itu aja. Sekarang mumpung lagi sempat gitu kan. Kapan lagi kalau kita tidak belajar sekarang? Karena baru 3 bulan kita dibatasi oleh ruang gerak manusia. Masya Allah. Yang beriman makin beriman. Dia bisa melihat ini hikmah ujian dari Allah yang akan menaikkan derajatnya. Tapi yang tidak beriman makin jauh. La tahsilu haslan illa bu'da. Tidak bisa berhasil apapun kecuali makin jauh. Nah, ini faktornya. Makanya tadi ketika kita membiasakan sesuatu, maka biasanya akan lama. Agama kalau dibicarakan akan lama. Penyakit kalau dibicarakan akan lama, akan viral dengan sendirinya. Nah, kita mau memviralkan agama itu kan, itu Ustaz. Kemarin itu saya sudah sampaikan, sesuatu yang kita pikirkan kalau kita nggak ada amalkan nggak akan wujud. Kemarin menarik waktu berangkat itu saya dapat satu pelajaran naik kapal lautnya. Kapal laut ambil satu hikmah dari kapal laut saja. Walaupun ini adalah salah satu kebesaran dari Allah kan. Tapi ada satu yang saya pelajarin, hakikat air, mau laut, mau kolam, ataupun susukan sekalipun, kalau kita lemparkan satu benda, pakulah contohnya, kita lemparkan itu otomatis akan tenggelam. Nah, saya mikir ini kapal besarnya ini kan luar biasa, bertonton beratnya dari besi, tapi kenapa tidak tenggelam? Kan berarti ada orang yang memikirkannya, ada orang yang mengerjakannya, sehingga wujud satu benda yang namanya kapal. Kapal yang harusnya tenggelam tapi dipikirkan bisa mengaman. Ya, sama agama pun, kalau sekarang agama cuma dipikirkan aja, oh gimana ya saya bisa selamat dari ajab Allah, oh gimana ya keluarga saya bisa selamat dari ajab Allah, oh gimana ya tetangga saya bisa selamat, gimana seluruh umat bisa selamat. Kalau hanya pikir saja, tidak ada amal buat membuat mengajak mereka, itu kan akan wujud. Jadi bukan risau itu namanya, berarti ngigau. Iya, halusinasi. Halusinasi tuh, rumahnya, di rumahnya. Tapi dia nggak mau gerak. Nah, kalau dalam dakwah selain kita risau, kita harus gerak. Gimana caranya si fulan ini udah balik masuk masjid? Gimana si fulan ini masuk masjid? Gimana mengajar sini? Kenal dengan agama? Karena kalau ada gerak, ada kerja, otomatis akan wujud. Karena sama benda-benda itu pun Sebenarnya pikiran yang sama pernah, tapi itu dari Tung Dusem saja. Seorang pemikir, pakar, ahli marketing. Kenapa perahu yang sedemikian berat tontonan tidak tenggelam? Paku kalau kita cebulin itu masuk tenggelam. Karena apa? Paku ketika dimasukin air tidak pakai sistem. Ini perahu, ini kapal, walaupun bertonton sebesar Titanic sekalipun, bahkan sekarang ada yang baru tuh yang luasnya 17 masuk saya sini di sini aja, di sini, nah di sini, wah di sini sambil ngopi. Selamat datang nih Ustaz kita. Ini dulu ya. Tunggu, oke. Nah, jadi ketika berbicara,
Udah dari sini aja Pak, saya mau ngobrol. Oh iya, nggak apa-apa kita saya ngerokok. Dia memang jadi stadium AA, beda-beda. Ini bukan ibadah ini, bukan satu dengan ibadah jadi merokoknya. Jadi kenapa kapal yang bertontonan ribuan ton sampai bertahan di atas air tidak tenggelam? Karena pakai sistem. Kalau Anda berjualan tidak pakai sistem, ini barang bagus, berharga, Anda jual murah, tidak pakai sistem, tidak pakai trik dan cara, itu sama-sama tidak akan laku. Tapi tugas seorang marketing bagaimana barang yang biasa-biasa saja terlihat luar biasa. Bagaimana pakai sistem, itulah model marketing. Jadi maksudnya orang sedang bawa Bapak mau ngumpulin orang sampai ribuan, itu tidak bisa. Tapi dengan sistem, saya ajak gua ajak gua terus sampai terjadilah sistem gua bilangin. Yang melakukan kita tahu ada first-step, jadi korbannya gitu kan, bilangin kan. Terus kemudian ada sistem model marketing. Kalau sistem dua kaki itu bahaya. Maaf, saya agak sedikit paham karena saya mantan mentor. Jadi dulu waktu itu ada 4 level yang saya terjun di dunia marketing. Saya menjadi mentornya, menjadi motivatornya. Tapi di dalam hal ini bukan sebagai berbicara sebagai speaker yang marketing. Biasanya kita bisa agama. Tanggung jawab itu ada namanya Pak Ahmadi. Dia jago masalah marketing, dia jago masalah sistemnya. Pak Ahmadi, Pak Thomas, teman-teman saya. Kalau saya bagian, bagaimana Anda bisa menciptakan Ka'bah di depan Anda, padahal Anda tidak punya uang. Bukan Allah tidak pernah memberikan memudahkan orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang mau. Itu kita kalau sekarang manasik itu ada sistem yang namanya manasik. Nah sistem itu tadi yang berjalan tadi. Kenapa kapal tinggi dan gede, berat luar biasa bisa selamat bahkan maju? Hanya 1 butir paku diceburin langsung ke laut, tidak selamat. Jadi itu pakai sistem, itu pakai sistem. Kalau tadi nanti bilang kalau ini dipikirkan, dikerjakan, diwujudkan. Nah, seperti itu kan akan agama. Sama. Kita kalau ngomong sendiri, gimana ya saya masuk? Tanya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, nanti dia kemana saya sama. Nah, ngomong saya mah, saya banyak yang datang ke sini. Siapa yang kali ini butuh dana? Ente butuh duit, teka bayar kontrakan. Ente butuh duit, teka bayar listrik. Nanti butuh duit, teka bayar kreditan. Datang ke IMA. 24 jam terbuka. Yuk orang melek bebarengan. Yuk orang sering bebarengan maksudnya. Bukan itu maksudnya. Setiap orang permasalahannya sama. Cuman kalau kita pakai sistem, permasalahan itu menjadi rendah. Sistem itu dalam bahasa kita musyawarah. Musyawarah itu kan tidak cukup 1 orang, kudu 4 orang. Kalau kamu sedang berjalan berdua, jadikan salah satu dari adalah imam. Kan seperti itu sebetulnya. Jadi ngobrolnya sambil ngopi aja. Sok. Ya, ayo buat barokah. Si jauh pulang. Pulang. Itu ya mau buat itu. Ya. Tadi potong aja. Desa tertahin. Oke. Itu kan kontraksi media kotak. Ya, nggak dimasukin dulu juga. Dipotong. Maju lagi Pak, sini Pak. Iya. Oke, sip. Sebetulnya kita itu sedang mau menanya juga masalah sikap antum dengan reaksi gitu kan kejadian penusukan atau Syekh Ali Jabir. Menurut persepsi supaya gini,
kasihan umat, jangan sampai Syekh Alinya sendiri sudah tidak mau bawa ini kemana-mana, tapi umat masih memperbincangkan, sampai bahkan ada yang, wah ini isu ini adalah isu kebangkitan PKI gitu. Ini kalau sudah ulama, isunya pasti yang membunuh orang gila gitu, yang melakukan orang gila. Tapi kalau pemerintah yang melakukan adalah orang waras atau teroris. Ini ada dua gambaran yang menunjukkan bahwa sepertinya dibangun, narasi dibangun bahwa yang membunuh orang ulama itu adalah orang gila dari dulu. Ini ada dalangnya. Ini menurut pendapat masyarakat nih. Tapi kalau yang ngerjain atau yang nusuk pejabat seperti Pak Wiranto kemarin di Banten adalah teroris. Ini ada sesuatu yang disetting supaya kita bisa menerima bahwa berarti benar nih, pasti selalu diisukan dengan orang gila yang mengerjai ulama. Wah, ini sudah kebangkitan PKI ini yang mau dibangun. Padahal waktu kemarin kita saksikan, nanti kita bisa lihat videonya, tayangannya sekilas, ketika Syekh Ali Jabir diwawancari oleh Deddy Corbuzier ya, tentang bagaimana sekarang perasaan saya sudah merasakan semuanya sudah qadarullah. Jangan kaitkan urusan saya dengan urusan politik apapun. Jangan sangkut pautkan saya dengan kepentingan golongan apapun. Ini murni qadarullah. Tapi aslinya yang menusuk saya adalah orang sehat, orang terampil, dan orang waras yang memang sengaja secara niat memang sudah ada niatan, kan gitu. Nah ini persepsi ya, kita juga kan sering tampil keluar gitu kayak Serbayu, apalagi dengan nada seperti ini. Mungkin ada mantan saingan dulu sama Teteh, mungkin ada pesaing, tapi lihat seperti ini kan gimana gitu. Cara antisipasi dan pendapat antum buat masyarakat seperti apa yang baik. Dede, main di kamar nak. Main di kamar sayang. Gimana? Ini sebenarnya pernah terjadi dulu sih di zaman Khalifah juga ya, ketika Sayyidina Umar ya waktu itu mau sholat subuh ya waktu itu. Sayyidina Ali ya kalau subuh. Sayyidina Ali. Iya. Ya itu kan sama kan kasusnya juga. Ketika jadi imam Ali ditusuk kan. Sampai wafat malah. Sampai wafat. Abdurrahman bin Muljam namanya. Ya, Pembunuhannya. itu. Ya ternyata sampai sekarang pun ada isu-isu seperti itu yang terjadi memuncak. Bahkan ada yang kemarin terjadi yang terakhir yang imam dia yang apa? Yang dibacok katanya, dibacok sampai meninggal. Ternyata banyak imam itu setelah diklarifikasi lagi sama Polresnya, karena memang ada keterikatan antara bendahara dengan imam itu ada sedikit perselisihan. Karena sebelumnya ternyata yang lebih ke Abdul adalah Syekh Ali Jabir, akhirnya semua mencorong ke arah PKI gitu. Dan memang yang terjadi pun kemarin saya sempat ngumpulin beberapa artikel gitu dari kawan juga, ada kawan saya juru bicara di Gerindra juga. Beliau mengumpulkan satu artikel dari tahun 2017 kalau nggak salah. Hampir semua kasus ketika yang terjadinya ke ustadz ulama ataupun kiai, menyerangnya semua dianggap dengan orang gila. Dan yang terjadi sekarang pun sama sebenarnya, tidak bisa dibohongi. Jejak media itu nggak bisa dibohongin. Ternyata setelah diselidiki, Alfian ini yang namanya Alfian ini bukan orang yang gila gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang komen, oh ini tetangga saya setelah hamil kan istrinya kelahiran gitu. Terus aneh, ketika setelah penusukan terjadi satu insiden, datang bapaknya tiba-tiba, anak saya ini tidak waras itu teman. Sepertinya sudah ada settingan buat arah situ. Untungnya kalau saya melihat, untungnya ada Mang Oleh yang dari Mang Odading. Jadi nutup ya. Karena gini, yang saya khawatirkan gitu, isu-isu yang tidak pantas disematkan ke Syekh Ali Jabir. Kita lihat Syekh Ali Jabir itu adalah ulama yang tidak pernah mengeluarkan kalimat yang tidak bijak. Saya selalu melihat tidak pernah beliau terprovokasi untuk ikut ke dalam satu golongan. Kita dengar kemarin waktu pemilihan saja, baik pilkada atau pilpres, dia tidak pernah terjebak untuk berada di genre mana atau di golongan mana. Itu salah satu. Dan belakangan beliau juga sangat asyik dengan Gus Miftah, sangat asyik dengan presiden. Artinya
kalau itu disematkan bahwa yang mengerjai beliau adalah orang PKI atau apa namanya isu-isu, nggak ada di situ. Sampai ini semua terjawab begitu hari pertama beliau di Jakarta dijenguk oleh Mahfud MD kan, Mahfud MD. Jadi itu menepis seolah-olah jangan sematkan pembunuhan ini dengan kebangkitan PKI ya. Itu adalah cuman sorotan media saja untuk membangun persepsi bahwa ulama sedang terancam nih, gitu, awas gitu. Kalau saya melihatnya ya mungkin settingan saja. Seperti kemarin maaf jadi kemana-mana yang ngobrol ya, tapi tentang nggak ngobrol ya. Karena ngobrol kebangkitan PKI bangkit, mana nggak ada. Orang yang bangun narasinya dari klub yang mana nggak tahu. Iya. Yang bikin bendera juga nggak tahu siapa. Terus kemudian yang meramaikan dan setiap mau ada apa namanya kebangkitan ini yang presiden sekarang itu selalu digulirkan tentang isu-isu PKI dulu kan biasa aja nggak ada gitu. Jadi kalau itu lah menurut saya udah nggak usah itu kan. Syekh Ali Jaber sendiri sudah berbicara mengklarifikasi hada min qadarillah, ini adalah qadarullah. La yasalahu mas'alatun anni, tidak ada permasalahan dengan ini dari semuanya. Tolong umat jangan terpancing, jangan gerus urusan ini ke urusan politik kan gitu. Jangan bawa urusan ini ke golongan. Tidaklah radikalis PKI atau apapun. Ini murni qadarullah yang menimpa saya. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah. Ya. Jadi untuk kita kalau saya tanamkan isu apapun, gitu kan, nanti mengajukan kita. Kalau kamu keluar, kira-kira data tenang, ya kontak ya teman-teman. Di Banser ke, di Ansor ke, sob, ane mau ngaji. Gitu. Insya Allah dengan tangan terbuka pasti mereka bisa bantu, pasti bakal nemanin gitu. Karena memang tugas teman-teman di Ansor dan di Banser kan menjaga kedaulatan NKRI, menjaga agama, menjaga NU, menjaga ulama, kan seperti itu. Makanya saya lebih memandang hati-hati mah dulu, tapi mengeluarkan statement yang akan memburukkan, memperkeruh suasana jangan. Ya, malah jadi saling mengambil domba. Iya, apalagi kalau kita yang ikut-ikutan ini, kalau kita bisa saling membentengi. Ini kalau ke anak-anak remaja yang masih gairahnya kuat, ke anak-anak yang baru-baru hijrah. Ini makanya genre hijrah itu sebetulnya sesuatu yang menarik untuk mudahnya beragama. Tapi kalau agama sudah masuk, terasa sama antum kan, rasakan sama kita. Ya Allah, semakin di dalam ini ini jadi cukup guru ngumpul tanpa dihaya syaratna takbir dihaya syaratna jadi cukup budaya ngumpul harus belajar ilmu ya kan. Itu sering bilang kalau teman-teman dimanapun baru mau melangkahkan kaki ke masjid sudah serasa jangan merasa sudah pegang kunci surga gitu kan. Bukan jaminan menjadi seorang dai itu menjadi ahli surga gitu kan. Artinya dalam banyak hal harus tetap banyak apa namanya belajar. Ya kayak Pak Ustadz ini yang undang gonolog ini. Undang gonolog jadi kayak terlahir kembali dia. Nanti katanya dia mau liburan dipercepat begini. Ini cepat begini dicepatin. Di Moha, kawan sih, kan ini dulu. Mana kopi gua? Belum. Kopi gua. Keluar aja dulu. Tenang aja. Bisa di itu. Nah gitu, jadi obrolan ini mau saya geser ke hal-hal yang sifatnya sehari-hari tentang apa saja sih supaya teman-teman tahu, rekan-rekan di netizen, di penonton YouTube kita tahu sehari-hari Ustadz Bayu itu kalau tidak dagang ngapain aja sih kerjaannya kan gitu.
Terus cukuplah sekarang dengan kondisi pandemi. Kalau beliau bos ngaruh. Nih, Ustaz Abdul Rahman kalau lagi corona malah hidup corona. Kenapa nggak ada saingan? Ah, bener ngomongin. Bener kan? Udah ngomong. Enggak, masa ya? Enggak, bisa udah. Catat aja dulu. Catat dulu. Itu lah. Kalau emang senang corona, tapi ya tetap imbas lumayan karena kan dia suka mimpin tahlil nggak ada ya mampir gitu kan. Nah kalau Bayu itu Bayu sendiri Kalau saya pas pulang dari tadi kita nyambung dari Ternate gimana? pulang dari Cerita. Maluku ya alhamdulillah setelah mungkin cuman sempat 5 bulan berarti cuti dari yayasan dan alhamdulillah datangnya saya ke Oh jadi Bogor. Pak, kalau keluar itu antum cuti dulu dari yayasan? Jadi saya nyari badal nyari yang bisa tadinya kan izinnya cuma 4 bulan akhirnya bablas kan 5 bulan ya alhamdulillah saya kayaknya yayasan gak terima lagi nih saya udah 5 bulan tapi alhamdulillah yang badal nyampaikan ke saya karena amanahnya ketika saya sudah pulang ke Bogor saya yang megang kendali lagi lah katanya mengambil lagi Masya Allah. alhamdulillah terus amanah tuh. dari yayasan pun alhamdulillah masih ya menerima saya dengan baik alhamdulillah kemarin sepertinya beberapa difasilitasi juga malah sekarang dikasih motor juga buat nah kan kemarin pas ke Itu Maluku yang badal aman apa abab juga? Habab juga Yang badalin. Badal juga emang saya sampaikan karena komitmen saya di yayasan itu di Rakit Foundation sekarang di Wanajaya Antum ngamar per bulan apa per minggu? nah, Per datang? ini. Jadi komitmen awal tuh saya setahun yang lalu pas nih bulan sekarang nih jadi ketika saya dipercaya di yayasan itu pertama saya memang tidak punya komitmen untuk harus dibayar per sekian. Oh. Jadi ketika yayasan narik saya lah kasarnya narik saya, terus saya nggak minta admin ya. Buka aja. Saya nggak minta administrasi harus dibayar berapa tiap pertemuan saya itu balik lagi ke kebijakan dari yayasan aja gitu. Yayasan ngasih alhamdulillah kata saya. Ya Allah. Yayasan yang ngasih saya enggak walaupun disuguhin Tapi antum ditawarin tetap kan mau berapa gitu. Ditawarin. Enggak, antum ditawarin langsung bilang cuman saya tetap saya datang ke sini silaturahmi bisa ngajak kawan-kawan yang lain buat berbuat sesuatu yang baik saya punya ilmu saya wajib saya sampaikan karena saya disuguhi cai segelas suka saya tetap datang deh ke dia gitu kecuali di luar memang ada program saya di jamaah tabligh ya alhamdulillah dapatlah dan itu pun yang saya amanahkan ke badal saya kata saya ini bukan muamalah ini bukan satu pekerjaan karena saya di sini bukan bekerja buat mencari nafkah saya nggak mencari nafkah saya di sini enggak bukan di sini cuman kalau misalnya emang yayasan ngasih silakan nama Pak Rauf diambil saja kalau enggak kata saya mohon jangan kapok kata saya karena awal saya datang komitmen di situ saya nggak minta satu pertemuan sama saya harus sekian enggak karena saya dari awal yayasan ngasih saya terima yayasan yang ngasih pun saya tetap datang gitu itu komitmen saya awal alhamdulillah sampai sini baik lagi saya ke situ alhamdulillah masih diterima terus kemarin karena saya kan ke Maluku jual motor jadi setelah pulang saya beberapa kali naik angkot terus kan alhamdulillah sama yayasan akhirnya ya Ustaz nih motor pakai aja buat kasihan pakai angkot terus iya. udah akhirnya diamanahin motor ya alhamdulillah tadi yang FB itu bukan yang ini sekarang nih ada Yamaha apa gitu lupa saya Mio kalau salah nu ipis ya kalau yang kemarin Sony punya Adi alhamdulillah kegiatan rutin di situ Senin dan Kamis pada asar sampai jadi imam maghrib setelah maghrib saya selesai langsung Senin ke markas kan musyawarah iya terus hari Kamis pun sama sampai maghrib saya langsung ke markas jadi biar satu rute jadi saya bolak-balik ngambil apapun di situ ya saya pun kalau misalkan ada kegiatan saya di luar ya saya paling izin misalkan seperti itu ya alhamdulillah kalau ada yang nanya terus antum kalau untuk ma'isyah dari mana misalkan bukan dari kegiatan itu karena yang tahu ya kalau kegiatan apa gitu ya kayak gitu ya orang keluar duit aja mau kok wah masa enggak gitu itu aja kalau ininya ya mungkin masih dari situ aja sih ya sama kalau kemarin kalau saya kan nggak begitu mengharapkan dapat satu imbalan dari hasil tausiah atau apa gitu dari awal pun
kayak kemarin yang kajian baik tersubuhan gitu kan. Emang dari awalnya waktu kuliah Ustaz berapa buat apa tipsnya lah gitu kan, atau ini aduh menurut saya emang ya apalagi saya adalah orang tablik gitu, saya bukan seorang yang mengharapkan itu. Saya tuh kan saya baik-baik aja ke panitia gitu, panitia ngasih saya terima, nggak ngasih pun saya bisa silaturahmi, ada kesempatan itu alhamdulillah, itu cukup ke situ aja. Kalau mau ngasih ya mangga, saya nggak akan nolak kata saya. Kalaupun tidak ngasih ya saya pun nggak akan kecewa gitu, karena saya nggak berharap ke situ. Nah udah ya mungkin beberapa ininya pandemi ini banyak kajian-kajian offline yang harusnya jalan sekarang jadi online. Yaitu pakai aplikasi Zoom itu kan. Jadi kayak kemarin dari Kafah Channel, bagian saya kebetulan subuh, pada subuh kajiannya. Akhirnya saya harus ke yayasan kan. Yayasan dari wifi sama laptop kan. Kalau saya kan yang memungkinkan. Subuh ya udahlah saya subuhan di jalan, langsung ke sana online. Jadi subuh saya gara-gara yayasan. Saya ikut online lah. Ya beberapa kesulitan di situ. Ya walaupun saya tahu pada saya ya kasarnya walaupun saya menolak pun saya nggak dibayar gitu kan. Tapi ada satu kesenangan, ada satu kepuasan ya bisa share lah, bisa berbagi. Apalagi ada beberapa narasumber kemarin yang apa Muharram itu Amazing Muharram itu emang ada beberapa narasumbernya yang menurut saya banyak dokter, ada profesor juga, ada yang dari Bangkir, ada yang dari Mualaf, banyak narasumber yang mumpuni yang bagus buat saya simak juga gitu. Dan saya ada di antara mereka aja, wah saya tadi bukan siapa-siapa, ada di antara mereka itu udah satu kepuasan biasanya, wah ya, inilah kan seperti itu. Jalan usul ulama in aradtum minal ulama, duduklah bersama ulama. Kalau nanti kebagian dah ilmunya lah. Iya. Duduklah bersama orang agnia. Nanti kalau rokok-rokok sabungkus mah kebagian. Duduklah dengan hikmah. Entar dulu kebagian juga hikmahnya mah gitu. Karena manusia kan tergantung bergaul. Tapi tetap seperti itu ya. Mental niat seperti itu harus tetap ya. Maksudnya tetap di dalam hati itu seperti itu. Ya seperti itulah. Karena berbicara genre seperti ini tuh kadang-kadang kalau di kita ada dalam kitab anak ya. Ketika kita berbicara maisha nih, saya pernah nyesel. Dulu saya diundang ke Riau, namanya Ibu Epi. Ini mudah-mudahan Bu Epi nanti nonton juga. Bu Epi undang saya. Dia bisa ada begini, Ustaz, ngaji ya, saya mau selamatan rumah. Oke. Saya cuma punya 3.000 Ustaz, tapi Ustaz saya jamin tiket mah sama tempat tidur. Saya cuma punya 3 juta. Entah dari mana ya pikiran material saya. Saya bilang, apa-apa Bu, kalau bisa mah minta tambah, boleh enggak gitu. Ini karena aku punya pendapat bahwa hal ini boleh jual belikan. Mungkin kalau mau yang melakukan itu adalah ustadz-ustadz yang sudah nongol di TV akan ya siap paling gitu. Tapi karena siapa saya juga ngetop karena ngetop kebetulan di travel aja gitu. Saya ustadz travel disebutnya. Karena saya boleh bicara ngetop terkenal nanti pas bawa jemaah dari Gorontalo dari itu di Mekah. Nah itulah saya dari mana Pak? Cuma minta begitu saya. Ya udah Ustaz, nanti saya konfirmasi dulu, saya ngobrol dulu sama suami. Hadahin, nepi kain, tidak ada konfirmasi, tidak ada ngobrol. Padahal hati saya sudah mulai lemas dan mulai merasakan ya Allah, ya Rabbi. Mungkin Ibu Epi saat itu merindukan saya saat saya membimbing dia di Turki, di Mekah, di Madinah. Saat itu dia bilang bahwa adanya 3.000, mau nggak Ustaz? Kalau mau syukur, kalau enggak saya bilang cuma minta ya, ada nggak tambahan lagi? Saya minta tambah Ustaz. Kenapa demikian? Karena saya ada pola, ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu dinegosiasikan. Mungkin kalau saya waktu itu sudah tersebut sedikit aja di setting dengan teman-teman kayak antum, paham gitu kan? Ayo Bu, siap.
3 juta kan ngasih sedikit. Waktu itu 2016. Umroh kita 2015 akhir. Selang 6 bulan mungkin dia mau reuni, mau cerita tentang segala macam kesan-kesan waktu umroh. Bangun rumah. Memang waktu di Makkah juga dia bilang, saya doain ya, saya mau bangun rumah. Ntar kalau Ustaz kalau udah beres rumahnya, Ustaz tak undang deh buat selamatan. Nah, saya udah lupa. Dia berarti nanya. Hasil perasaan nyeselnya kesempatan untuk silaturahmi dengan keluarganya, untuk menikmati fasilitas-fasilitas beliau yang memang sudah mempersiapkan gitu. Mungkin di pikiran beliau, kok berani. Nah, semenjak dari situ apapun yang terjadi gitu, 7 hari saya diundang Abah Asep di Kalimantan. Jangan gitu. Mas yuk di Kalimantan. Oke. Udah 7 jadwal nih, berarti setiap 1 hari 1 lagi. Kalau tiket udah pasti dijamin. Itu yang biasa aja tiketnya Lion. Tapi datang kita dijemput sama Abah Asep. Abah Asep itu jumlahnya sampai 6.000. Beliau Imam Manaqib di Kalbar. Dia ribut dengan penuh. Itu lupa tuh yang namanya target mau dapat berapa itu hilang. Kenikmatan seperti itu. Nah, kenikmatan itu belum saya bayangkan waktu ketemu dengan keluarga Ibu Epi. Kalau ketemu Bu Epi mungkin seperti ini saya. Udah saya sampai mengumpul-ngumpulkan diri sampai gitu nyesel. Ya, saya juga pernah minta maaf gitu, tapi waktu itu sudah sambung. Ya, saya ngaji itu. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu sebenarnya kayak gini. Malah saya ngaji. Habis ngaji, nggak boleh tidur langsung berangkat. Karena antara satu tempat dakwah dengan tempat lain itu bedanya perjalanan itu 8 jam. Singkawang ke Cintalang itu 8 jam. Paginya baru gitu. Kalau sebenarnya kamu udah siap. Udah siap, biasa. Kalau mau yang serius-serius kan mereka juga bahas ada Gus siapa di sana banyak dia gitu kan. Kalau misalnya juga Syahri Jaber, Suri Kusana, Buya Yahya waktu itu pas siangnya pas Ustaz Somad, malamnya saya di Kampung Pasundan. Itu daerah Singkawang. Karena kalau cuma yang ilmuwan yang tetap ada. Tapi saya jadinya adalah harus kayak ini banyak bodol, banyak jok-joknya gitu. Karena abang ini pembawa yang bawaannya nangis, sedih gitu. Sampai kita kesabar, sampai seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi itu saya sangat rasakan sekali gitu kan. Sudah ada 18 jadwal yang sudah tersusun untuk malam di sini, siang di sini. Dan dalam lapangan soalnya bisa ini tanggal 21 kalau nggak salah 21 Maret saya masih selama di daerah Cibubur. Tapi waktu itu sudah mulai jaga jarak. Tanggal 27 final, Bogor total. Udah, Waalaikumsalam. Rencana kita yang tanggal 22 Cipaku. Kita kira 26, 21, 29 Keramat. Mohon maaf karena pembatasan secara besar, maka kami tidak bisa melanjutkan acara niatan. Mungkin tidak bisa sambung tahun yang akan datang. Minumnya sini aja. Minumnya sama wajibnya aja. Bagaimana biasanya harus mencoba gitu lah. Maluku Utara. Waktu itu jadi dia kan tidak tahu dalam apa dan itu Itu hanya dapat informasi pengalaman dari pulang dari Maluku itu dari wilayah apa namanya warga setempat itu gimana respon dari kalau yang saya lihat di sana warganya jelas-jelas menolak dengan adanya COVID. Makanya di sana terlebih tapi sebentar tadi itu bilang itu ada tahun lalu ada corona. Tapi mereka nggak tahu. Tahu. Kadang-kadang pun ada beberapa masjid menolak dengan keadaan kita, apalagi dari Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat begini.
Tapi alhamdulillah kita klarifikasi, banyak bersosialisasi dengan mereka, akhirnya suasana cair lah rasanya. Dan alhamdulillahnya penanggung jawab saya di sana namanya Ustadz Khalil. Beliau yang punya pondok Al-Fatah cabang Pondok itu di sana, dia buka cabang di sana. Jadi karena Kepulauan Sula ini yang menurut saya kecil, jadi Kepulauan Sula itu ada 3 awalnya, Mangoli, terus Sanana, di sana juga saya pernah lihat kemarin, sama satu lagi saya lupa satu lagi, Taliabu. Cuma yang Taliabu sama Makanan jadi satu tempat, yang masih berserabung itu masih Mangoli sama Sanana. Di antara 3 pulau itu Sanana paling kecil. Jadi hanya di batas kotanya saja itu ada aspal, di balik gunungnya udah ada aspal, jadi kita berjalan kaki pun banyaknya udah aspal, udah tanah, banyaknya tanah. Jadi alhamdulillah di sana kita program semua aktif, jalan semua. Walaupun memang ada beberapa masjid yang Program Amalia maksudnya? program Amalia, program semua lah. Jawa dan lain-lain masih normal, sudah program itu normal. Awalnya kita hanya klarifikasi saja, kita datang ke sini sebelum adanya corona, dan kita pun masuk sesuai prosedur, sudah dicek. Karena setiap pindah desa itu ada orang gugus kan yang jaga. Iya, Kita dicek semua dari PPC, alhamdulillah. Semakin kesini, ya karena itu tadi yang dibicarakan sama corona. Jadi ya udah hilang seketika aja gitu. Asal banyak. Asal baik gitu. Iya, di kampung. Saya salaman, ngumpul sama itu semua. Cuci-cuci masih jalan. Jalan semua, dan alhamdulillah dari kami satu rumah pun tidak ada yang teridentifikasi dengan penyakit corona itu ketika pulang di tes swab. Berapa orang? Kawanannya. 8 kita di tes swab dan segala macam. Kopian dan yang Kopian salah satunya. Ya alhamdulillah semuanya warga di sana malah benar karena ada di sana kuat. Jadi orang gugus, Babinmas, orang pemerintahan tidak bisa begitu banyak gerak. Jadi orang-orang warga sana nggak boleh mengamatkan deh. Bahkan ada satu kejadian di desa Wailau kalau nggak salah. Ada orang sepuh yang meninggal. Sepuh ini meninggal. Jadi kata orang rumah sakit ini karena corona meninggalnya. Warga menolak. Datang ambulan, orang gugus dan segala macam. Jadi kata warga, mereka ini kalau tahlilan harus bahkan lebih wajib daripada sholat di masjid tahlilan. Dulu udah tahlilan. Kalau tahlilan datang ke rumah. Jadi bahasa mereka, kalau kalian ketinggalkan tempat ini, berarti kepala kalian yang saya tinggalkan di tengah laut. Jadi dia pulang nggak ngomong kan, saya capek sendiri mereka. Akhirnya udah normal aja seperti biasa ya. Pasar masjid buka tetap jam 24 jam 24. Orang gugus datang ke sana untuk memberikan edukasi ya, informasi tentang gini kan. Malah kata orang adat, kalau orang sana kalian mau tetap di sini, kepala kalian ada di tengah laut, kalian pergi. Akhirnya mereka pergi, berjalan biasa, sholat di masjid berjamaah tetap ramai, tarawih tetap jalan, Idul Fitri tetap jalan. Semua nggak berpengaruh. ya sebenarnya gini, secara keamanan ya, saya melihat wajar kalau mereka bilang seperti itu, karena mau disebut apapun, satu ketika antum berangkat ke sana pun kan sudah mulai pengetatan pemeriksaan. Pada saat di sana otomatis pembatasan ini kan dengan tidak masuknya pesawat apa-apa, orang udah minimalis, udah bisa minimalisir kalaupun ada. Karena kan tidak menyebar gitu kemana-mana, kata ya wajar kalau mereka punya prinsip seperti itu. Lain hanya dengan daerah yang homogen atau daerah seperti ini nih, kayak Jawa kan tukar pisah pulau banyak celah masuk. Beda tinggal sos, ayeuna lompat ke Puncak Cianjur. Pembatasan detik pada orang Bandung. Tukar pisah kunaon, jadi ya ruang jadi begini. Ada ngomong, saya sampai ngomong mau bikin jadwal sendiri, namanya kapan pandemi ini berakhir. Saya sudah punya jawabannya dulu ada. Ini dilihat dari dua sisi, sosial dan medis. Secara sosial mereka sudah sembuh. Sekarang itu kita sudah sembuh. Soalnya antum tadi tanpa curiga termakan nama biasa. Puting malam saya, insya Allah besok akan tayang ziarah ke Empang. Itu di Empang di kebiasaan ya. Padahal zona merah nih Bogor. Eta nu jarak
rapat gitu, aduh, biasa dia biasa, dan itu padat sekali. Saya melihat sampai motor pun ribuan. Ini orang sudah sembuh secara sosial, cuma laporan dari medis, ini yang meninggal, ini yang itu. Kalau kita lihat Jakarta ya. Jadi yang belum sembuh itu medisnya aja, karena belum ada yang menunjukkan vaksin corona. Nah pada saat menemukan obat ke medis supaya sembuh secara medis nih, kalau secara sosial ini sudah sembuh. Pada saat bulan Maret kita sakit semua secara sosial, karena kita dibatasi kan, makanya pembatasan sosial berskala besar. Karena sosial itu yang pertama dihantam oleh corona itu, lockdown semua itu melahirkan. Kalau dampak sosial ke ekonomi kemana-mana. Nah sekarang secara medis, bagaimana caranya? Tata pernah ngucapin sehat 3M, selamat 7S. Oleh itu mencuci tangan, mengenakan masker, ya prosedur yang biasa digunakan, menjaga jarak. Ya nggak masalah, itu mah. Kita juga sedang membantu untuk menghilangkan data secara medis kan. Kalau secara sosial kita sudah sembuh pun. Makanya dalam sekali di lockdown, ngelihat dari luar, jarak, bawa tim berdiri dalam sekali rumah, tapi biasa mus, belum. Jadi tidak ada. Jadi sosial ini sudah berakhir, sosial sudah berakhir. Orang-orang sudah tidak begitu takut. Kecuali kalau mana pemerintah melalui kebijakannya menutup PSBB total seperti Jakarta, gitu kan? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta sekarang. Ini kita kan Bogor. Makanya kalau lihat di sekarang benar yang dikatakan oleh Pak Menteri ya kan, bahwa pembatasan sosial berskala mikro, nggak besar-besaran. Jadi yang berhak menjaga sekarang perkampungan ini. Oh, yang sekali ada yang terdeteksi positif, udah nggak bisa aja tutup. Jagalah di lingkungan, jangan sampai bersentuhan gitu kan. Dengan itu, pulau menjaga biasa gitu, benar. Jadi dengan itu semuanya jalan. Mendagang normal, mau usaha, ya cuman kalau kita mau keluar, kayaknya nggak salah juga kalau kita tetap menggunakan masker, meskipun nggak ditangkap, nggak dilewat-lewat urusan ini kesehatan, karena kita sedang membantu untuk menjalankan medis. Jadi kepada semua teman-teman, semua sahabat dimanapun berada, kita tetap harus mengenakan 3M kalau keluar. Khususnya kalau di daerah ini kan kawan-kawan justru enak. Kawas kamari memakai masker kan enak ya sorangan. Sampai itu memakai masker gue sudah lama. Nggak sehat, hati-hati gue sehat. Pikirnya udah pada sehat. Cuman laporan medis masih ada. Bagaimana caranya? Menurut saya mau keluar di jaringan-jaringan yang jalur-jalur yang masih kena ada terinfeksi, ya kita tetap pakai masker, cuci tangan. Orang malah cuci tangan dia wudhu sekali ya. Mandi kagok lah. Terus mandi, kemudian habis mandi nisang. Temen atau sama bom. Habis nisang, habis mandi jaga jarak. Jaga jarak itu gak ada. Jadi maksudnya ya seperti itulah. Jadi kalau semuanya kompak, jangan merasa wah saya di zona hijau nih. Bentar misalkan Garut, Tasik, zona hijau. Jangan merasa, karena apa? Tetap. Jadi setiap seluruh unit masyarakat Indonesia kalau mau segera berakhir, tetap pakai sistem itu. Menurut AAC, sampai kapan? Sampai benar-benar ditemukan. Sekarang ini per tanggal 15 September sudah mulai Mekah, sudah mulai mengadakan umroh. Nggak tahu kan? Nah, nggak tahu untuk jemaah Indonesia sudah buka mulai. Tapi ganti nih dari Posma Tour and Consulting sudah kemarin udah ngurusin itu ke kedutaan, udah bisa ngurusin visa, ya mudah-mudahan sebentar lagi usaha kita ya jalan lagi kan gitu. Dari mana kita sementara ngadepin dari jemaah mah udah nggak gede-gede amat gitu, nyalamun padat namun itu gitu maksud saya, supaya apa namanya hati ini kadang-kadang begini. Dan jangan salahkan juga kepada antum-antum begini tuh masyarakat menyangkanya itu mudah. Ustaz mudah gampang tuh segala lagi dikejar Allah. Padahal jauh di sana
pikiran kita kadang-kadang merasa sedang di bawah, sedang kayaknya kiamat. Kan yang mengetahui iman naik turun itu kan kita. Orang ya pada saat yang sama kita harus menunjukkan izzah wa ifah din kita. Izzah kegagahan, ifah kepercayaan diri. Artinya jangan sampai kepercayaan diri ini atau harga diri ini jangan sampai terjual dengan kebutuhan. Maka saya kalau cuma mau butuh buat beli rokok, SMS saja orang terdekat. Tolong ya, berokok. Nah ya orang terdekat, yang dekat saya ini, ya, nggak usah banyak-banyak, bungkus. Dapat, udah ada. Enak. Kalau ke jemaah kita harus tampil. Ada apa? Mereka mungkin ada yang mikirkan kita, jemaah yang bisa lihat. Dan masyarakat lagi gaya, ada juga masyarakat yang bisa, duduk masyarakat yang lancar, menyebut, ngomong, gitu. Menyebutkan seperti itu. Ya. Ya seperti yang dilihat di nomor ibadah kita paling alim. Apa ini nilai kalau mau dikasih. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh dengan Allah, maka akan dikabulkan atau kabulkan hajatnya dan diberikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka. Gitu. Ada jurus tadi kudu senang hati. Jadi kita kadang-kadang Ustaz dia yuk. Padahal jadi Ustaz itu benar-benar siap jadi Ustaz. Apanya? Perilakunya, keyakinan hatinya, keteguhan jiwanya kepada Allah. So kalau kita tidak teguh, gimana dengan umat? Udah lah kumaha cara supaya tunjukkan Bapak. Ya kayak itu mengajar kan aja. Kalau orang sembarangan, orang kan sin corona. Kumaha dengan nasib kumaha yang ada banjir Ustaz nu tukang uruskeun akidah, tukang uruskeun fikih kata suge itu patut. Maka kita itu harus kembali kepada jati diri kita sebagai orang yang mendapat amanah. Kita bisa mengelakkan. Kita juga harus kuat. Caranya ingatkan kita dengan kan cuma itu. Subhanallah illa ma 'allamtana. Itu tuh kadang-kadang paling banyak. Tapi kalau waktu namanya ya rahasia dia. Nanti kalau dibukakan lagi, nah, terus saya sedih bilang boleh lihat lagi dia ada di sekolah, dia aku Ustaz gitu. Itu adalah penerapan akidah. Kalau berteman dengan akidah yang baik, itu nyala-nyalanya. Makanya itu yang diterapkan oleh teman-teman seperti itu. Ya itu kan sesuai yang mana? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Sungguh-sungguh nama orang ibadah. Sungguh-sungguh bisa mencari, membuka diri tentang membaca hikmah ilahiyah. Mau apa sih Allah seperti ini? Apa sih maunya Allah dengan kondisi seperti ini? Kembalikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menggantungkan, mengandalkan segala kepada Allah, maka Allah yang memberikan kecukupan. Jangan tanggung. Kalau mau tawakal, ya gantungkan. Usaha yang full, tawakal yang pol. Mohon usahanya cegur gitu. Baiklah, ngawuruk, ngajar. Alif kepada I. Kepada A. Allah nu bentar besar kalau bantos Mercedes 8 tahun. Tah ya. Tenang. Nah, Allah yang meninggalkan dari jalan disangka. Seperti itu mungkin ada prinsip apa yang membuat antum terus Kalau saya sih tetap banyak orang mengiklankan buat new normal. Kadang setuju sih sebenarnya adanya new normal, pakai masker, jaga jarak dan segala macam. Tapi satu yang agak mungkin kurang setujunya ketika agama dibikin normal. Agama bagi saya sendiri, saya pribadi, agama itu kalau semakin jauh dan semakin pagi, tapi harus semakin dekat ke belakang. Ya ketika di zaman dulu seperti awal menggunakan agama, kalau yang
segala macam sih sebenarnya memang dalam hati pribadi ada sedikit kekecewaan kepada kita karena kenapa harus ke dalam agama pun dibikin normal gitu. Karena yang harus diperbaharui itu adalah iman, bukan diperbaharui agama. Karena agama bisa diperbaharui dan tidak bisa dijadikan sesuatu metode yang baru lagi. Ya, agama harus tetap metodenya metode dulu di zaman Nabi dan sahabat, yaitu metode agama yang secara sempurna. Kalau sekarang dibawa ke dalam new normal, kadang banyak orang malah menjadi bukan semakin bertawakal kepada Allah, tetapi malah jadi menisbatkan kepada benda. Ya sama lah ketika zaman Nabi Musa, ketika ditanya oleh Allah, ditanya apa yang ada di tanganmu wahai Musa, dan ini tongkat. Dengan tongkat saya bisa mengembala kambing, dengan tongkat saya bisa bersembah, dengan tongkat saya bisa berjalan, dengan tongkat saya bisa mengambil dedaunan buat kambing dan ini. Maka ketika Nabi Musa membesarkan ini tongkat memberi banyak manfaat, ini malah terbiasa dijadikan ular kan, bahkan mengejar-ngejar Nabi Musa. Jadi hikmahnya sesuatu yang tadinya maslahat, ketika selalu dibicarakan dan meniadakan Allahnya, yang tadi masalah jadi mudarat gitu. Ya. Nah, Sebenarnya itu banyak. Yang untuk mengatakan apa? yang saya takutkan sekarang dengan adanya kita berikhtiar memakai masker, jaga jarak, memutus silaturahmi, kalau mau berjabat tangan, mereka berkeyakinan dengan itu mereka akan selamat. Kalau saya pakai masker saya selamat dari Ya, corona. makanya itu tadi bilang kalau sehat itu 3M. Kalau selamat itu 7S. Kan bilang. Kalau mau selamat 7S bukan dengan 3M. 7S itu apa? Silaturahim, syukur, sedekah, sholat, kan? Saum, terus segera taubat. Kan gitu. Terus yang ketujuhnya apa? Pokoknya nanti dibahas. Artinya gini, bedakan urusan dunia dengan urusan agama. Maksudnya gitu. Kalau agama sampai kapanpun tidak boleh diperbaharui. Tapi kalau untuk kesehatan, program, nah itu kan, yang harus berkokoh itu adalah imannya. Setelah kuat imannya, S7 sudah kuat nih. Jangan lupa ya 3M-nya. Karena kalau kita hanya berpikir masalah hakikat, itu terjebak pada jabarannya. Dalam akidah itu kan. Kalau kita hanya terjebak pada mengandalkan sababiyah tadi, saya selamat karena pakai masker dong. Itu malah mutazilah. Makanya tidak setiap manusia kajian tauhid itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kajian dari asal unas. Sebagai orang beriman, kita yakin la yadurru wa la yanfa'u illa Allah. Tidak ada yang membuat mudarat dan manfaat kecuali Allah. Dalam sebab, karena kita makan sebab. Allah menghasilkan kenyang karena makan, Allah menghasilkan sembuh karena lapar. Ini sebab nih, sebab tersebut. Kita cepat karena pakai motor, kita bisa segar karena merokok dan ngopi, ya. Kita bisa connect kadang-kadang kalau kita tangan karena merokok. Itu asbab. Dan asbab itu harus dikenakan dipakai. Karena kalau tidak pakai asbab bukan mustahil. Allah bisa saja merubah sesuatu tanpa sebab. Tapi ini namanya khawarij lil ada. Khawarij ada. Allah pilih. Tidak semua orang. Ada mujizat kepada Nabi. Ada irhas kepada anak kecil kepada Nabi. Ada karomah kepada para wali. Ada maknunah kepada para ulama. Ada lagi namanya istidraj. Kalau kita nih menghasilkan sesuatu tanpa sebab. Istidraj itu. Ayat istidraj mana? STG. Sholat terus kayak jalan. Ada lagi yang disebut sihir. Dan kita khawatir kalau hari ini kita tidak mengenal sebab usaha kita bagaimana kita jadi sihir karena kita imannya belum benar-benar. Dan ibadah kita sebagai wujud daripada akidah yang selama memadukan antara mu'tazilah yang akidah, mu'tazilah yang bersababiyah dengan Jabariyah yang terbuat sebab. Jadi Jabariyah itu sebetulnya rek nongeng sama Allah. Ya kan kunsat kan cilimo lah sama Allah iya. Jelema cilimo ini payah. Dan sebab ge kuat aya kana
kuma Allah orang mah ada pun orang dipacok lalu ngelempong baru langsung ke jawayana. Bukan Allah membiarkan, tapi sebab tidak dijalankan. Lah maka sebab kemudian makta sebab. Tapi dalam kaitannya ada orang yang kuma Allah itu namanya jabariyah. Tapi ada yang selalu mengandalkan untuk dahar mau orang masuk, untuk usaha orang mau benar, mau menang duit hari yang lain mah kalau malu aja nggak makan kita. Kalau dia mengajar di rumah nggak makan, itu awas, itu celaka, itu mu'tazilah. Karena mu'tazilah terlalu menyandarkan diri kepada sebab berasbab. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memadukan sebetulnya. Dalam hakikat dia ke Jabariyah, dalam syariat asbab dia ke Mu'tazilah. Jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kuntum ummatan wasato. Engkau lah umat yang selalu di tengah. Tengah itu memadukan antara Mu'tazilah yang selalu sabab dengan Jabariyah yang selalu hakikat. Sababnya dipakai pada saat mau kenyang, makan. Mau punya anak, usaha terus. Maaf. Ya ini maksudnya keprok ya. Sama istri lah jadi rumah. Terus kalau mau duit ya usaha. Tapi Allah bisa kok menghasilkan uang tanpa usaha pada saat kita berhakikat kepada Jabariyah. Gampang. Banyak orang yang tidak usaha tapi jarang. Itu namanya khawarik lil adat, keluar dari kebiasaan. Yang keluar dari kebiasaan namanya cuma 6, tidak bisa lewat. Kalau dari kafir sihir, kalau dari mukmin fasik, mukmin yang gemar juga doyan maksiat istidraj. Kalau dari ulama maunah, kalau dari kekasih Allah para wali yang gemar mencintai rakyatnya, gemar mencintai umat dengan bakti, dengan harta badannya, risau sendiri kepada umat, itu wali. Karena aulia. Kalau anak kecil, Nabi Isa bisa ngomong, ana Abdullah wa ana Rasulullah. Itu irhas namanya. Iya. Nabi Yusuf sewaktu peristiwa ditarik oleh Zulaikha, Yusuf tadi bawa bologohan kaos batu. Mereka jangan namanya teh aja. Ayo orang kaos batu naon? Biasa kaos batu. Kurang kali itu. Ini akhafullah rabbal alamin, aku lebih takut kepada Allah. Yusuf mah ditarik dengan kasoek. Datang wazir, suaminya kan. Pemajikan kieu mah lain kudu dipertahankeun, paingan betah jeung pembantu jeung budak atuh geuning kieu we. Cuk, Zulaikha teh lain abdi tuh si Yusuf maksa. Aya Arab. Nih irhas nih. Ini nabi, karena Nabi Yusuf nabi kan. Cuk Arab teh. Lamun baju Yusuf soeh nabi hadap masalah Yusuf. Pada Yusuf mau memperkosa, Zulaikha merentak, akhirnya robeklah baju Yusuf. Tapi kalau baju Yusuf robeknya yang belakang, maka yang salah adalah Zulaikha. Coba lihat bajunya. Tuh aja ditinggalin bajunya. Yang koyak ternyata belakangnya. Berarti benar. Umum kok dak keul. Tah, pamajikan kurang teh geus bogoh ka budak. Budak teh budak leutik, budak teh apa? Abid. Anak belian. Gimana nih mau ditaruh di muka? Malu nih situ Zulaikha. Kalau begitu mah saya harus cari jalan nih. Ibu-ibu negara, ibu-ibu semuanya, sosialita tingkat tinggi, karena dia kan istri raja. Iya. Ngomong, istri presiden, istri raja, itu patut, bawa kamu dah. Untuk membela malunya, oke lah. Besok saya buat trik. Bagaimana supaya malu saya tidak terlalu besar. Hanya diundang tuh ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, saya Zulaikha mau mengadakan resepsi tasyakuran. Tasyakuran apa? Pokoknya tasyakuran aja, nggak saya kasih judul. Diundang semua, pakai surat dalam air mau viral mereka. Itu ibu-ibu seluruh dari pelosok itu, yang namanya sosialita, dari tingkat RT sampai tingkat gubernur pada datang mau mencicipi masakan hidangan yang dihidangkan oleh Zulaikha. Ya, di depan meja mereka terhidang buah-buahan, satu pisau. Resepsinya sebenarnya tidak sama dengan yang biasa. Ini mau buah-buahan tapi juga pisau. Ayo silakan ibu, kami misalnya siapa mau buahnya kita makan, kita pesta. Pokoknya mereka mahal kita lah mana, termasuk juga katanya.
Begitu mereka sudah siap untuk menyisir buah, Yusuf masuk. Yusuf masuk langsung. Begitu terpanasnya sampai mereka bilang, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Wah, ieu mah lain jelema, ieu malaikat. Bakati Kasep tidak terasa saking terpanahnya dengan ketampanan Yusuf. Lalu mana kasih sikatan buat saya. Begitu Yusuf sudah lewat ke pintu sana, baru sadar, ya Allah, kok luka saya luka, semuanya luka. Nah, karena saya kusia, ayo mau ngalapoe dengan Yusuf kan, mana? Yuk baru sehari, baru selera saja sudah terpanah sampai lupa mana tangan mana buah. Ayo mau ngalapoe, ada di bawah kumaha Yusuf. Subhanallah. Nah, jadi ada anak kecil yang tadi ngomong itu namanya irhas. Irhas itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi kepada anak kecil calon nabi. Dan ketahuan setelah besar ternyata itulah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi pada prinsipnya kita itu tetap harus berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ali ya. Jadi dalam hakikat kita sudah tidak nah sih corona apa sih apa artinya itu dalam akidah ada Allah lepas ya Allah jangankan corona nana kaget tuh Allah tidak seperti dan bukan ya kan jangan cuma makanan surga gecek Allah panas makanan dah Allah bukan kalau hakikat tapi kalau sudah sebab lakukan jalan untuk menuju surga dengan ibadah lakukan ibadah jangan lah ada surga yang karena aku Allah ma Allah Itu ibadah. Itu ibadah karena tergantung Allah. Jadi orang dalam menakar akidah antara hakikat dengan asbab itu harus imbang. Yang menakar akidah seimbang antara hakikat dengan asbab disebut ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menengahi antara Mu'tazilah dan Jabariyah, Asy'ariyah. Makanya kita ada semacam manhaj kalau dalam akidah Rasul Jamaah itu adalah ada Asy'ariyah. Asy'ariyah itu konsep yang menemukan antara kuatnya hakikat Mu'tazilah, kuatnya sabab Jabariyah disatukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu kalau melihat. Jadi tetap asal tidak ada marah sehatnya corona. Tahun dulu corona. Minta kata narakan untuk tidak kena habis. Akhirnya berapa? Kalau Allah itu seperti ini. Ada guru saya di baktinya selalu dulu. Selalu dia bilang ke sana. Saya bakti sama itu. Jangan kan cuma urusan kecil di dunia. Kalau katakan untuk saya harus loncat ke mereka, saya akan loncat. Saking batuknya bro. Artinya panas mereka dengan marahnya guru. Saking luar biasa. Itu saya kalau kita kan dari pertama saya tahu nih. Nah itu pengarang kitab Sifat yang sering baca. Kayak gitu. Jadi kalau dalam menerapkan ini jujur saja, saya selalu mengambil hakikat secara Asy'ariyah, sabab secara Asy'ariyah. Dari mana Asy'ariyah menemukan hakikat dan sabab secara seimbang dalam tengah-tengah? Dari Mu'tazilah yang terlalu kesebab. Yang gimana sih Mu'tazilah teh gampang, hayang mendetik Mu'tazilah mah tong neana. Mun teu usaha mah urang mah boga duit. Tah Mu'tazilah teh. Tong saya. Tapi kalau tina teh lah kumaha Allah. Jabariyah eta teh. Tong sana. Anu harus oleh mama, aku Allah. Kurang usaha. Kurang usaha. Ku Allah neraka jeung surga kada kumaha Allah kabehnya. Ngan usahana kurang ku ibadah. Karek ujungna surga kan Allah nawarkeun. Jalan nu katuhu mah ujungna surga, jalan ke kencangan ujungna neraka. Sok pilih kumaneh. Tuh. Berarti Allah yang menghargai sebab kita. Allah yang maha menghargai usaha kita, makanya naladorkeun usaha. Kan disitulah keseimbangan Jabariyah. Itu jadi mengenai kalau untuk urusan itu selalu diimbangi untuk hadaratnya 7 untuk dunia 3 gitu. Karena selalu gitu. Sok antum pelajari fadilah sholawat 300 dunia 700 akhirat. Ya.
300 ini 700 akhirat. Kata kalau Nabi ya bisa itu karena kalau di Tanah Baru itu 41 kali dengan ada yang Allahumma sholli sholatan 41 itu ribuan kata-kata sepek itu tapi karena begitu yakin orang-orang Muslim banyak yang mencari asbab di sana dan banyak asbab hidayah di mana di sana. Padahal cuma 300 loh teman dunia. Kalau mau sembuh dari penyakit, bacakan dari dia. Kalau mau berhasil, bacakan. Cuma 300. Tapi keuntungan yang ada syafaat Nabi, surga yang tidak terbilang, tidak masalah. Makanya ketika untuk dunia kita perlu ilmunya. Dunia kita perlu ilmunya dan dunia kita perlu dengan asbab yang kita juga untuk berubah kan dapat hidayah kan ada asbabnya. Ada yang gara-gara nyebur, orang yang berhenti minum gara-gara kebakaran atau gitu. Jadi kalau dalam menghadapi ini usaha tetap jalan. Tapi jangan itu yang menjadi sebabnya. Ingat, itu hanya sebab. Itu hanya usaha kita. Selebihnya Allah yang berkuasa. Banyak yang tidak merokok, mau marah-marah. Padahal merokok itu membunuh. Jadi belum ngerokok. Ngerokok apa pada yang umurnya? Kayak kita kan baru-baru. Nutu ngerokok mau rupa-rupa, wah asubakala. Mana sih? Saya apa lagi ulang santai. Sambil nunggu itu. Sambil nunggu Tom ya. Oke. Siap. Nah, tadi sama saya sampaikan mengka ahbab, mengkan marah dari fitnah kan banyak ya ahbab tuh ngejos keluar. Kan mungkin kita kan tak fakut. Udah ngomong kos lah sana. Udah ngomong Ya. kan sok banyak itu